Halo Juventini. Juvetal kali ini kita akan preview pertandingan di Liga Champions Grup H Juventus versus Maccabi Haifa. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Kita masuk ke pembahasan Juventus versus Maccabi Haifa. Seperti yang kita ketahui, Juventus dan Maccabi Haifa sama-sama belum mengumpulkan 1 poin pun di penyisihan grup Liga Champions musim ini. Kedua tim tersebut kalah dari PSG dan Benfica. Dan kalau kita lihat dari statistik atau head-to-head pertemuan kedua tim ini, Juventus versus Maccabi Haifa, mereka pernah bertemu di pertandingan resmi yaitu di Liga Champions penyisihan grup di tahun 2009. Kedua pertandingan tersebut itu dimenangkan oleh Juventus dengan skor 1-0 dan 0-1. Dan yang kita ketahui, Juventus di tahun ini, di tahun 2009 itu Juventus pasca Calciopoli, Juventus yang masih yang masih belum mendominasi sepak bola Liga Italia kembali. Berbeda dengan sekarang, Juventus selalu menjadi kandidat untuk menjuarai kompetisi Serie A. Dan di atas kertas Juventus harusnya bisa mengulang catatan yang cukup baik ini saat menghadapi Maccabi Haifa. Tapi saya harap skornya bukan 1-0 atau 0-1 lagi. Tapi dengan skor telak seperti apa yang dilakukan Juventus saat menjamu Bolonya di akhir pekan kemarin di Serie A dengan skor 3-0. Saya harap bisa Juventus kembali bisa melumat Maccabi dengan skor yang sama atau bahkan lebih, karena yang kita ketahui Juventus belum mendapatkan poin sama sekali di Liga Champions. Jadi saya harap Juventus dapat poin penuh dan menang telak agar bisa mendokrak mendokrak mentalitas pemain dan kepercayaan diri. Dan tentunya kalau tidak salah penyisihan grup Liga Champions masih memperhitungkan soal agregat gol atau jumlah gol yang diciptakan sebuah tim. Jadi kalau di akhir pertandingan di grup H nanti di penyisihan grup ini, ketika Juventus mempunyai poin yang sama Benfica atau PSG, kemungkinan besar ada selain head to head mereka yang dihitung, mereka juga akan dinilai dari jumlah selisih gol. Jadi saya harap Juventus bisa menang telak juga bersama Maccabi Haifa. Kalau saya salah dengan aturan itu, tolong ditulis di komentar ya, karena seingat saya aturan di UEFA penyisihan grup Liga Champions masih selain melihat head to head kedua tim, tim juga akan dilihat dari jumlah gol yang dicetak atau selisih gol memasukkan dan kebobolan. Kita lanjut dari 5 pertandingan terakhir Juventus. Seperti yang kita ketahui, Juventus di 5 pertandingan terakhirnya baru menyerasakan 1 kemenangan saat menghadapi Bolonya kemarin. Selebihnya kalah oleh Monza, Benfica, seri menghadapi Salernitana dan kalah oleh PSG. Berbeda dengan Maccabi Haifa, 5 pertandingan mereka mendapatkan 2 kemenangan dan 3 kekalahan, yaitu kalah sama Benfica, PSG dan Hapoel Yerusalem. Di kemenangan mereka menghadapi siapa nih? Nestriziona 3-1 dan uniknya mereka mengalahkan Maccabi Tel Aviv, salah satu mungkin tim besar di Israel. Jadi di atas kertas Juventus harusnya sangat bisa dikatakan akan menang mudah saat menghadapi Maccabi Haifa. Dan kalau kita lihat dari perakhiran formasi, Juventus kembali akan menurunkan formasi 4-4-2 seperti yang dilakukan saat menghadapi Bolonya. Dari perakhiran formasi ini, kiper akan diisi oleh Szczesny, di wingback kanan ada De Sciglio, Bremer dan Bonucci diistirahatkan dan akan dimainkan Rugani, dan di kiri ada Danilo. Harusnya sih Danilo di kanan, De Sciglio yang di kiri tapi ini kan masih perakiraan formasi guys ya, belum starting line up resmi. Dan di 4 gelandang, di sayap kanan ada Cuadrado, di tengah ada Paredes, Rabiot, dan di sayap kiri ada Kostic. Dan uniknya Di Maria dipasang dengan Dusan Vlahovic di formasi 4-4-2 atau menjadi tandem untuk Dusan Vlahovic, karena dari beberapa sumber Arkadiusz Milik mengalami kelelahan otot, jadi dia diistirahatkan dan diharap bisa fit saat menghadapi AC Milan di akhir pekan nanti.
Dan di pertandingan ini Di Maria bagi saya harus dimainkan full karena Di Maria tidak bisa bermain saat AC Milan karena masih ada hukuman akumulasi dari kartu merah yang dia dapat saat menghadapi Monza. Jadi Di Maria dihukum 2 pertandingan yaitu menghadapi Bologna dan AC Milan. Kemudian kalau kita lihat konferensi pers Star Allegri, saya ambil konferensi persnya dari salah satu akun Twitter fans Juventus yaitu @juve Indonesia. Allegri mengatakan akan ada beberapa perubahan dibandingkan dengan pertandingan melawan Bologna. Kami memiliki banyak pertandingan berdekatan dan saya memiliki kemampuan untuk merotasi para pemain dan ini sangat penting. Saya masih harus memutuskan line up. Di babak penyisihan grup kami memiliki 0 poin setelah 2 pertandingan dan besok kami harus menang. Oke, saya setuju dengan perkataan Mr. Allegri. Juventus harus menang saat menghadapi Maccabi. Kami tidak boleh terburu-buru dan cemas. Oke, Maccabi adalah tim yang penting dan besok tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Tentu saja, kami harus menghormati mereka. Arek Milik sedikit kelelahan. Nah ini dia nih. Tetapi dia akan tersedia besok, dia akan berada di bangku cadangan dan saya berharap saya tidak perlu menggunakannya. Oke, benar, harusnya Milik tidak perlu dimainkan saat menghadapi Maccabi dan Juventus sepertinya tanpa Arkadiusz Milik mampu menciptakan banyak gol saat menghadapi Maccabi dan si Arkadiusz Milik bisa fit saat menghadapi AC Milan di San Siro nanti. Angel Di Maria jauh lebih baik bahkan secara fisik dan dia memiliki kesempatan untuk berlatih lebih banyak. Saya yakin dia akan memiliki pertandingan yang luar biasa besok. Patut dinantikan nih perkataan Mr. Allegri. Saya sangat senang untuk Federico Chiesa dan kami berharap dia kembali tersedia sesegera mungkin. Nah, sedikit update soal Federico Chiesa. Chiesa dikabarkan akan segera bertanding atau bermain bersama tim skuad utama Juventus di akhir Oktober ini. Dan saya ingin mengakhiri dengan mengirimkan salam dan pelukan kepada Gonzalo Higuain. Melihatnya bermain adalah suatu kesenangan. Saya berharap banyak keberuntungan untuk kehidupan keduanya dan berterima kasih kepadanya karena telah menghiasi lapangan sepak bola selama bertahun-tahun. Oke, dan di sini juga bisa kita sampaikan bahwa Gonzalo Higuain setelah resmi gantung sepatu atau pensiun di pesepak bola profesional. Dia mengakhiri karirnya di Inter Miami atau di Liga Amerika MLS. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan soal pertemuan Juve Maccabi untuk preview pertandingan kali ini karena histori kedua tim ini jarang bertemu ya, apalagi Maccabi bisa dikatakan hampir tidak tiap musim masuk ke Liga Champions. Jadi sulit untuk diprediksi atau sulit untuk kita berbicara banyak soal Juventus versus Maccabi. Intinya atau poin pentingnya, saya harap kalau sebagai fans Juventus harus menang dan dengan skor yang besar saat menghadapi Maccabi. Apalagi kita bermain di home di Juventus Stadium. Jadi di atas kertas, di atas angin Juventus akan menang mudah. Saya harap seperti itu. Dan Allegri memainkan pemain apapun nanti malam saya tidak terlalu was-was karena saya rasa memang Juventus sangat layak menang, bahkan memainkan para pemain-pemain yang mungkin jarang dimainkan. Kalau bagi saya ini tidak menganggap remes Maccabi ya, tapi melihat statistik saya rasa Juventus benar-benar bisa mengalahkan Maccabi. Jadi kalau menurut teman-teman seperti apa nih? Kembali kita harus kita harus diskusi. Kalau kalian mungkin tidak sepaham dengan sepemikiran dengan apa yang saya sampaikan, ya kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi mungkin seperti ini dulu guys video Juvetal kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan tidak suka silahkan dislike. Terima kasih kalian telah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di Juvetal selanjutnya. Forza Juve.